Ngasep menyambung pertanyaan saya sebelumnya bahwa sebetulnya apa yang dilakukan oleh Verdi Sambo ini kemungkinan besar tidak akan terjadi kalau tidak ada pernyataan Putri Chandrawati yang mengaku dilecehkan begitu di Magelang. Apakah ini juga nantinya akan memberatkan vonis terhadap Putri Chandrawati, Kang Ngasep? Seharusnya itu. Jadi kan awalnya itu karena pernyataan Putri di Magelang, bla bla bla, kan harusnya klarifikasi, diuji dulu, ditanya dulu. Tidak kan, katakanlah emosi spontan. Jadi seharusnya karena Putri juga di situ salah satu loh yang menurut saya tidak hanya ikut serta aja kan, tapi juga aktor intelektual. Oh, termasuk aktor intelektual? Iya, aktor intelektual, harusnya hukumannya juga lebih berat. Makanya kan pertanyaan kemarin kenapa 8-8 malah mengalahkan Icat kan. Nah, saya sekali lagi, bukan teori, ini hukum aturannya ya, bahwa dia juga dader pelaku. Pelaku yang tadi kan, coba kalau katakanlah Susi, kalau kita lihat fakta hukumnya, ya dia kan ini mengambil perannya di mana, Kang Ngasep? Kenapa mengambil peran di mana? Kan dia cerita ke lakinya. Oke, bahwa saya dulu. Diperkosa, saya dibanting. Ya, dilecehkan. laki mana kalau bininya dipakai orang, diperkosa, maaf dengan segala hormat. Katakan itu iya ya, sekali mohon segala hormat. Ya pasti marah dong lakinya. Coba misalkan dia tutup mulut. Ingat nggak? Si Icat ngomong gini, ketika si Susi cukup di antara kita ada yang tahu, cukup di kita ada yang tahu kan. Susi mengatakan itu, WA-nya kan dibaca oleh si Icat kan. Nah itu sebenarnya katakan itu ya misalkan, ya ada perselingkuhan kayak ada apalah katakan. Coba diem aja gitu, tutup mulut. Lagi lakinya kan nggak tahu kan. Itu bahasa sederhana, gampang bahasa mamanya. Tapi kan karena dia mengatakan yang itu belum tentu benar, itu perkosaan, dibanting, pelecehan seksual, selingkuh, kan harusnya klarifikasi. Justru dari kalimat itulah yang memulai sehingga marah Sambo. Yang harusnya Sambo sebagai penegak hukum klarifikasi, ditanya atau dilaporkan penegak hukum. Karena tidak terjadilah ini yang terjadi. Kompor lah kata anak-anak sekarang itu. Oke, berarti impact-nya akan ke dampak vonis pada Putri Chandrawati? Ya, harusnya menurut saya feeling Anda vonis terhadap Putri akan lebih tinggi? Seharusnya. Nah, harusnya, tapi kita lihat nanti sampai malam ini kita akan ikutin terus kan ini kalau pertandingan bola karena maaf saya sebut ya di sini karena para pejudi ini lagi mainnya tinggi gitu kan. Oh tinggi taruhannya kan kalau Sambo berapa, KM berapa, RM berapa, Putri berapa, Icat berapa itu tahu sekali. Maaf ya para bandar saya omongin di Metro gitu kan. Jangan saya tahu persis. Tapi mudah-mudahan lah semua meleset jadi judinya kalah, itunya kalah, tapi rakyat Indonesia bahagia hari ini. Baik, masih juga terkait dengan Verdi Sambo, Kang Ngasep. Verdi Sambo tadi juga dikatakan bahwa oleh hakim Verdi Sambo ini terlibat dalam menembak, ikut menembak begitu ya, dengan ada pemahaman berdasarkan fakta-fakta yang terungkap. Ada tanggapan soal hal ini, Kang Ngasep? Bagus sekali pertimbangannya, sering saya katakan di Metro ini kan. Peluru yang dipegang oleh Icat berapa, diisi berapa, jumlahnya berapa yang keluar, jenisnya apa. Kan jelas bagaimana Icat pelurunya berapa, tinggal berapa, mereknya berapa. Itu soal senjata dan soal peluru. Bagus sekali itu pertimbangan hakim. Kemudian kan ada dua tembakan yang ada di belakang. Padahal Icat berhadapan depan. Jadi siapa penembak? Di ruang itu kan cuma Sambo, Putri, KM, RR, Icat. Icat ngakui 3-4 karena sekaligus keluar, sekaligus bahasa Sundanya deredet gitu kan. Ya berarti ada penembak lain. Di penembak lain ada kalau tembakan dari belakang ke depan, hakim mulai simpulan. Sambo lah penembaknya. Jadi jelas dua kali tembakan. Tidak perlu ada bukti, Kang Ngasep. Loh, sekarang ini hukum itu gini, kan ada fakta persidangan, masing-masing mendalilkan. Icat mengatakan Sambo nembak. Nah, tinggal bersesuaian nggak dengan ahli tadi yang songsong peluru, merek peluru, kaitkan juga dengan keterangan romer dan lainnya. Ya, nah, hakim malah mengatakan dengan sarung tangan hitam. Lengkap juga. Ya, waktu disangkal oleh proses itu kita nggak bermasalah. Tapi kan sekarang gini, ketika ada masalah kita selesaikan di hakim. Hakim itu keluar namanya vonis. Orang sudah susah, vonis apa vonis, susah ngomongnya. Putusan. Putusan itu kalimatnya gini. Pernyataan hakim yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan masalah. Artinya ada masalah. Sambo nggak nembak. Sambo nyuruh hajar aja. Nah, sekarang kan hakim dari fakta persidangan menjadi fakta hukum, hakim kita harus hormati. Bahasa hukumnya res judicata pro rata habetur. Itulah putusan agak benar sebelum dibatalkan. Artinya apa? Ketika si hakim menyatakan Sambo menembak, ya itulah hakim. Versi jaksa mengatakan A, versi penasihat mengatakan B, sekarang hakim mengatakan C, ya sudah selesai. Kalau nggak puas, silakan jaksa banding. Tapi saya betul meyakini sejak awal kan di Metro juga katakan ada penembak lain, sedangkan penembak lain di ruang itu tidak ada pilihan. Kalau nggak Putri, ya Sambo. Kalau nggak Sambo, KM atau RR. KM RR malah menyatakan tidak tahu. Nah artinya apa? Di situ yang pegang senjata siapa? Hakim dengan teliti ajas patia ya, patut teliti hati-hati. Bagus sendiri kalimatnya, pegang senjata, sarung tangan. Pak itu di pertentangan. Hakim mengambil kesimpulan, dia menggunakan senjata.
Artinya pertimbangannya sangat tepat, teliti dan jelas. Jadi menurut saya ini tidak akan terbantahkan. Banding kasasi saya yakinnya dikuatkan. Kalau hakim tinggi, hakim agung berani merubah, ya nggak tahu lah. Oke, berikutnya juga ini menarik. Tadi disampaikan analisanya juga oleh Hakim Ketua Wahyu Santoso. Yang pertama kali dimintai tolong oleh Verdi Sambo atau diperintahkan gitu, ditanyai, berani nggak kamu menembak Yosua, ini kan si Ricky ya. Nah, ketika Ricky menolak, Verdi Sambo mencari orang lain, yaitu dalam hal ini adalah Eliezer. Berarti di sini sudah ada niatan membunuh besar sekali dan dia tidak mau menggunakan tangannya dia sendiri. Sekali. Itu perencanaan menggunakan itu kalimat perencanaan itu direncanakan sudah ada di situ. Kan dia mau nembak, tawarkan sama Ricky. Kenapa saya menggunakan ditawarkan, ya, ditembak? Karena Yosua belum ada di situ kan. Ruang waktu yang memungkinkan, makanya dia berhak menolak. Orang kan suka membandingkan, Ricky aja menolak bisa. Itu kan ada pejabat kejaksaan tuh yang tinggi. Wah, Ricky nggak bisa nolak, dia kenapa nggak bisa? Dia lupa. Kalau di situ Yosua belum ada ruang waktu memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi kan kalau di Eliezer ruang waktu tidak memungkinkan. Yosua aja sudah dipegang di situ. Dalam keadaan ancaman harus dilakukan. Jadi perencanaannya itu masuk. Jadi niat dari kalimatnya jaksa bagus. Ini hakim bagus sekali ya. Niat itu terlaksana perencanaannya. Sejak dia menawarkan untuk memerintahkan menembak kepada Ricky dan ditolak oleh Ricky. Kemudian cari lagi si Eliezer. Eliezer tadi, makalah karena perintah jabatan dia tembak. Kan sebenarnya kalau di bahasa yang lain, ya kalau dia punya masalah, ya tembak sendiri aja. Kan dia laki-laki, tembak sendiri karena dia istrinya pakai, kenapa nyuruh orang lain? Kan nyariin ketahuan dari mulai Ricky, ya, kemudian ke Yosua. Baik. Ke Eliezer. Menarik Kang Asep soal Eliezer ini, kalau kita selama persidangan sejak tanggal 17 Oktober ya 2022, selalu dikatakan bahwa keterangan Eliezer ini kan berdiri sendiri ya. Meskipun statusnya dia adalah justice collaborator, tapi keterangannya sebagai saksi itu adalah keterangan yang berdiri sendiri. Sehingga ada juga permintaan pada hakim untuk mengabaikan karena ini berdiri sendiri. Tapi ternyata ini juga dijadikan salah satu patokan oleh majelis hakim ketika memberikan vonis terhadap Verdi Sambo. Ada pendapat soal hal ini? Wah, ini sangat juga menarik juga. Bagus lagi nih hakim pertimbangannya. Ya, jadi keterangan berdiri sendiri ya dibantahkan oleh hakim. Ya, dikesampingkan. Karena ini bersesuaian dengan alat bukti lain. Minimal dengan romer, dengan arif kan, dan barang buktinya lain dengan senjata tadi. Kan selalu penasihat hukum di pihak sana malu, wah ini keterangan saya diambil alih. Dia lupa bahwa alat bukti tidak hanya keterangan saksi, ada keterangan ahli. Ya, ada alat bukti lain, ada surat. Nah, ketika hakim menyimpulkan bahwa keterangan Eliezer ini bersesuaian dengan keterangan yang lainnya. Artinya dua alat bukti ya, 183, 184, 185 ayat 6 bersesuaian. Artinya keterangan ini harus dipahami oleh semua. Keterangan Eliezer itu sebagai JC orangnya jujur, runtut, lurus, ternyata tegak lurus bersesuaian dengan yang keterangan yang lainnya. Artinya saya berharap hari Rabu ini pertimbangan ini udah sinyal ya untuk hari Rabu. Ya memang terbukti pembunuhan, cuman sejauh mana hakim kelak menggunakan konsep JC sekali lagi ya pasal 10A dan penjelasannya, dan kedua menggunakan pasal 51 ayat 1 ya. Itu yang saya berharap hari Rabu ini ada kegembiraan juga bagi sebagian besar rakyat Indonesia bahwa hakim akan konsisten. Cuma nanti kita lihat apa turun, apa lepas, apa bebas. Kembali lagi, cuma saya karena sejak awal saya katakan bahwa justru ketika keterangan Eliezer ya dituntutan dia dipakai tapi dihajar juga dengan 12 tahun, itu versinya penuntut umum. Tapi kan versi hakim sekarang justru keterangan Eliezer dipakai untuk menghukum Sambo, terbukti di penembakan kan. Eliezer mengatakan, diakui. Eliezer mengatakan, yang lain kan ada tidak tahu, ada menyangka. Ternyata oleh hakim digunakan, bahkan untuk hukum mati kan. Nah, saya berharap di hari Rabu, dan kita akan pasti bahas lagi di sini, hari Rabu saya berharap ya kita ada kegembiraan lagi. Artinya bukan kita membenarkan perbuatan, tapi yang kejujuran yang akan dikemukakan. Dan saya berharap pertimbangan hakim ini ketika keluar rekomendasi JC ya dari LPSK, kemudian konsep pasal 51 dari dua sistem berbeda akan muncul. Ini akan menjadi sejarah peradilan loh. Sejarah peradilan dunia dan Indonesia. Artinya hakim menggunakan dua sistem berbeda, dasar hukumnya ada. Ya itu sangat gampang sekali, sangat gampang sekali ya. Jadi mudah-mudahan terjadi. Seperti pertimbangan hari ini, walaupun kita juga lelah ya, hampir berapa jam, dari jam 10. Dari jam 10 sampai jam setengah 4-an kelihatan. Tapi ya selalu ketua majelis, saya sebagai hakim, tadi saya ngobrol beberapa mantan hakim agung ya dan mantan hakim tinggi, nggak pernah loh hakim sampai baca lebih dari 10 sampai jam 3 jam, 2 jam dia baca sendiri, hebat. Tapi salut ya Pak, tapi mudah-mudahan kali giliran gitu. Baik, Kang Asep, saya
tiba-tiba muncul suatu pertanyaan begini. Dengan adanya vonis hukuman mati untuk Verdi Sambo, berarti apakah ini linear sama dengan membantahkan apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa waktu lalu terkait adanya gerakan bawah tanah? Ya. Nah, kalau gerakan bawah tanah saya meyakini itu pasti ada. Pasti tidak ada. mungkin Oke. tidak ada. Itu dari awal juga kan terbukti amplop LPSK juga gerakan bawah tanah kan satu itu. Cuman tadi saya katakan juga kan di Metro. Saya masih percaya kepada hakimnya. Mau gerakan bawah tanah, kayak bawah meja, kayak bawah kepala, bawah kaki, bawah celana gitu. Ya percuma. Selama hakimnya tegak lurus, sering saya jawab, EGP emang gue pikirin. Ternyata kan hakimnya tegak lurus kan. Tegak lurus. Mati. Kalau mati Hukuman pasti nggak ada gerakan bawah tanah gitu kan. Tadi saya bilang ini teorinya amputasi ya. Artinya bereskan semua, terserah Sambo mau ngomong apapun belakang. Jadi gerakan-gerakan bawah tanah ya termasuk para penjudi, para pembadar ya gigit jarilah dia ya, karena ternyata di Republik ini kita masih ada secercah harapan dan saya bangga ya sebagai seniornya, adik-adik saya di selatan masih mau. Oke. Artinya Masih berhukuman ada maksimal terlepas hukum perbedaan hukuman mati itu pro dan kontra ya di luar dulu ya. Yang penting bagi saya ya berarti hakimnya tidak tergoda dong. Oke. Kalau nggak tergoda pasti bukan huruf tapi angka. Ya, masih ada keadilan di sini di Indonesia bisa kita harapkan juga, Kang Asep ya. Lalu begini, berdasarkan fakta-fakta hukum tadi dibacakan oleh Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso kan berarti mengindikasikan yang menembak berarti ada 2 orang ya. Ya. Ada Eliezer dan juga ada Sambo. Verdi Sambo begitu ya, keterangan dari Wahyu Iman Santoso. Tapi pertanyaan begini, tembakan siapa yang kemudian membuat Yosua ini akhirnya meregang nyawa mati, ini apakah juga menjadi salah satu pertimbangan juga kira-kira Kang Asep? Majelis dengan tepat dan benar bahasa hukumnya. Gini kan, 340, 338 menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Ya. Jadi siapa yang menyebabkan kematian? Kan Eliezer dengan bagus, saya nembak. Tapi kan belum mati, karena bukti ada rekaman yang ternyata Yosua masih hidup. Nah Yosua masih hidup kan barangnya sudah dihilangkan. Berarti tembakan daripada Yosua tidak mematikan, tidak merampas nyawa. Tembakan dari Eliezer? Maaf, tembakan terhadap Eliezer itu oleh Eliezer terhadap Yosua tidak mematikan, tidak merampas nyawanya Yosua ya oleh Eliezer. Berarti kan 2 tembakan tadi itulah yang menentukan. Yang tadi saya bilang di mana fatal menentukannya? Dari kepala lah ke ujung depan itu, ke hidung itu. Siapa? Kalau pertimbangannya hakim Sambo. Artinya sebenarnya Sambo lah yang terkena saya udah merampas nyawa orang lain. Nah, maka saya bilang nanti di Eliezer, nah apakah hakim di pertimbangannya berani mengatakan bahwa yang merampas nyawa itu adalah Eliezer atau Sambo? Satu itu. Kedua juga nanti ketika menerangkan unsur kehendak. Apakah dikehendaki nggak oleh Eliezer? Dia perintah jabatan. Nah maka tadi saya katakan di Eliezer tuh ya kalau nggak bebas lepas. Ya kita bisa hormati lah pendapat hakim berbeda. Kalau bebas itu unsur kehendaknya tidak terbukti. Maka kalau unsur tidak terbukti itu bebas. Ya. Tapi kalau terbukti tapi itu bukan pidana, ada alasan pemaaf, ada alasan penghapus, itu lepas. Ya. Nah kalau lihat sekarang ditanyakan tadi nyawanya hilang, rampasin nyawa tadi, Eliezer 3 atau 4 tembakan belum menemukan kematian. Masih merintih Yosua. Masih di situ merintih. ya? Ada rekaman yang sudah dibuang itu kan. Ya tadi yang menentukan adalah tapi mudah-mudahan besok di pertimbangannya Eliezer itu akan muncul yang ditanyakan oleh bahwa itu akan muncul. Itu saya berharap gitu bahwa disitulah keberanian hakim membuat. Tapi sekali lagi ini adalah ya menurut saya ya terlepas tidak ada setidaknya keberanian, kepintaran ya. Kejelian. Kejujuran. Ya. Artinya apa? Tadi kalau gerakan bawah tanah Pak Mahfud mengatakan berarti nggak tembus dong. Ya, kalau nggak jujur, terima dong itu Baik. amplop.